Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Uswatun Hasanah. Nah, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Semoga kalian semua tetap sehat dan semangat untuk menjalani pembelajaran daring pada pagi hari ini. Materi yang akan saya berikan yaitu lanjutan dari materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita sudah melaksanakan yaitu perhitungan makanan awetan dari bahan dasar nabati. Nah, selanjutnya kita akan memulai sedikit pertemuan kita pada minggu kemarin dan akan melanjutkan pertemuan kita yaitu sebelumnya perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Saja saya akan mengulas materi kita yang pertama yaitu sistem pengolahan. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengolahan tersebut. Dalam bab 4 ini, kita akan membahas mengenai pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Jadi, apapun yang berhubungan dengan makanan awetan akan kita ulas di sini. Nah, makanan awetan sendiri yaitu sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Sebenarnya makanan awetan dari bahan nabati itu berasal dari apa sih? Langsung saja, makanan awetan dari bahan nabati yaitu makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran. Berhubung negara kita ini negara yang beriklim tropis, jadi cocok sekali jika makanan awetan itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia ini. Contoh dari jenis-jenis makanan olahan yaitu selai nanas. Mengapa saya ambil dari selai nanas? Karena selai nanas tersebut melalui berbagai proses makanan awetan. Karena selai nanas sendiri juga jangka waktu penyimpanannya bisa lebih dari seminggu. Kepada tahap yang pertama, faktor-faktor penting yang harus kita ketahui dalam proses pengolahan selai nanas atau bahan yang perlu kita persiapkan sebagai berikut. Yang nomor satu yaitu buah atau nanas sendiri, nanas bersih dikupas hingga bersih. Nah, yang kedua, kita membutuhkan sedikit gula. Yang ketiga, penambah asam. Masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kedua. Sesudah kita mempersiapkan bahan, kita akan mempersiapkan poin selanjutnya yaitu alat. Alat yang dibutuhkan yaitu kompor gas, teflon, sendok, panci plastik, dan pisau. Yang terakhir, plastik untuk wadah pengemasan. Ke tahap ketiga yaitu pengolahannya. Nah, nanas yang telah dikupas tadi kita akan membersihkan sampai sedemikian rupa. Lalu kita akan memasukkannya ke dalam blender. Atau jika kita tidak mau memakai blender, kita bisa memarut dengan menggunakan parutan, yaitu menggunakan cara tradisional. Selanjutnya, misalnya kita menggunakan blender, kita memasukkan gula ke dalam blender tersebut. Lalu ketika sudah dicampurkan ke asam sitrat, kita tahap selanjutnya yaitu mengangkat nanas yang telah dipanaskan tersebut, menaruh kepada wadah yang dingin. Kemudian setelah nanas tersebut dingin, kita masuk ke tahap proses pengemasan. Jadi deh, nah, gampang sekali kan? Nah, ketika selai nanas tersebut sudah dingin, kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pengemasan. Kita bisa memilih plastik yang sedemikian rupa dan menghiasnya sedemikian rupa untuk melangsungkan ke tahap proses pemasaran. Selanjutnya yaitu pemasaran langsung makanan awetan dari bahan nabati. Nah, sebagai contoh, saya akan mengambil selai nanas tadi. Kita akan masuk kepada tahap selanjutnya atau materi selanjutnya yaitu D, pemasaran langsung makanan awetan dari bahan nabati. Tetap saja saya akan memilih selai nanas sebagai contohnya karena dari awal saya sudah mempercontohkan selai nanas. Sebenarnya makanan awetan dari bahan nabati sendiri itu banyak sekali macamnya. Sudah memilih selai nanas ini, jadi pemasaran yang akan saya laksanakan, yang akan saya contohkan kepada rekan-rekan semua yaitu pemasaran untuk memperjualbelikan produk selai nanas ini. Kita akan bahas pemasaran langsung. Sebenarnya pemasaran langsung tersebut ada banyak cara yang dapat kita lakukan.
Yang pertama, kita bisa melakukannya dengan berbagai banyak strategi. Beri sedikit contoh, yaitu ada 5 contoh. Yang pertama, melakukan pemasaran sesuai langkah yang akan dibidik atau sesuai dengan target pasar yang akan dibidik. Misalnya, kita membidik kelas menengah bawah. Kita bisa melakukannya menjualnya ke warung-warung, ke toko-toko, ke pasar. Yang dimaksud toko itu bisa toko kelontong seperti itu ya. Selain nanas kan biasanya dibutuhkan untuk dijadikan topping misalnya. Nah, maka dari itu kita bisa menyesuaikan pemasaran kita dengan menjualnya ke toko-toko terdekat seperti itu. Yang kedua, dengan kita melakukan penawaran langsung kepada orang-orang terdekat. Nah, misalnya kita memperkenalkan produk kita ke teman-teman kita, kerabat kita, keluarga kita. Di situ kita secara tidak langsung kita sudah melakukan pemasaran secara langsung tanpa kita sadari seperti itu. Yang selanjutnya, kita bisa menentukan diskon. Misalnya itu termasuk dalam perlakuan khusus. Nah, perlakuan khusus yang dimaksud pembelian 10 pieces selai nanas itu kan selai nanasnya dibungkus per plastik misalnya ya. Per plastik itu ada 1 ons misalnya. Nah, per pembelian 10 pieces selai nanas akan mendapatkan 1 diskon gratis. Seperti itu. Itu masuk ke dalam pemasaran langsung secara khusus. Seperti itu. Yang keempat, kita akan melakukan inovasi atau pembaruan kepada produk kita selanjutnya agar konsumen tersebut tidak bosan, agar produk kita itu tidak monoton, agar produk kita itu lebih dikenal oleh masyarakat luas. Jadi yang dapat saya sampaikan mengenai proses pengolahan makanan awaitan dari bahan nabati serta pemasarannya seperti apa. Mohon maaf jika ada yang salah-salah kata. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.